Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi rahimahullahu ta'ala. Al-ilmu salasatun. Ilmu itu ada 3. Qala al-hukama al-ilmu salasatu ahrufin. Berkata orang-orang yang ahli hikmah, ilmu itu ada 3 hurufnya. Ainun, walamun, wa mimun. Ada huruf ain, huruf lam, dan huruf mim. Fashtiqaqul aini minal illiyin. Ain itu berarti sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia. Pecahan ain itu daripada illiyin. Wallamu minal lutfi. Lam itu artinya kelembutan. Wal mimu minal mulki. Mim itu artinya kekuasaan, kerajaan. Fal ainu yajru sahibahu ilal illiyin. Oleh karena itu, maksudnya ain itu artinya mengantarkan, membawa orang yang memiliki ilmu itu kepada derajat yang tinggi, kepada derajat yang mulia. Wallamu taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah. Sedangkan lam akan menjadikan orang yang berilmu itu diberikan kelembutan di dunia dan di akhirat. Wal mimu taj'aluhu malikan 'alal khalq. Sedangkan mim menjadikan orang yang berilmu itu raja terhadap makhluk itu. Wa yu'tihi Allahu ta'ala fil ilmi bi barakatil ain al-izzah. Dan Allah memberikan orang yang berilmu itu berkat huruf ain itu artinya diberikan izzah. Al-izzah sesuatu derajat yang tinggi, yang mulia. Wa bi barakatil lami al-latafah. Dengan keberkatan huruf lam artinya diberikan kelembutan oleh Allah. Wa bi barakatil mim al-mahabbata wal mula'amata. Sedangkan dengan keberkahan huruf mim Allah berikan orang yang berilmu itu kecintaan dan keserasian sama. Nah, jadi di sini ilmu itu ada 3 hurufnya. Ain, lam, dan mim. Orang yang berilmu itu akan mendapatkan 3 huruf. Yang pertama akan mendapatkan huruf ain. Ain berarti illiyin, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia. Artinya orang yang berilmu itu akan diberikan kehormatan, kemuliaan. Misalnya ada orang miskin, tapi dia berilmu. Nah, itu dihormati dia, dimuliakan dia. Ada orang tidak diberikan oleh Allah izin untuk melihat, buta, tapi dia hafal Al-Quran, ilmunya luar biasa. Nah, itu dihormati, dimuliakan yang seperti itu. Itu maksudnya diberikan ain, kehormatan sesuatu yang tinggi itu. Yang kedua, Allah berikan lam. Lam artinya kelembutan dari Allah. Orang yang diberikan ilmu itu akan diberikan kelembutan dari Allah. Artinya bahwa seandainya orang yang berilmu ini ditimpa suatu musibah yang besar dalam hidupnya, nah itu disertai dengan kelembutan. Apabila dia ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai dalam hidupnya, itu disertai dengan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga masalah beban hidupnya itu yang besar tadi terasa lebih ringan. Terasa lebih ringan. Misalnya biasanya orang kalau enggak ada uang risau, susah. Nah, ini ada orang berilmu satu enggak ada uang. Ada lagi satunya tidak berilmu enggak ada uang, sama-sama enggak ada uang. Tapi orang yang berilmu ini hatinya tidak akan risau, hatinya tidak akan gundah. Dia tetap nyaman aja. Karena ada kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi persoalan-persoalan hidupnya itu. Itu semua keadaan apapun, dia selalu disertai dengan kelembutan dari Allah dalam menghadapi masalah-masalah, cobaan-cobaan hidupnya itu, sehingga hampir tidak terasa
apa yang dia terima itu. Kemudian yang ketiga, Allah berikan lam. Lam artinya mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang diberikan ilmu ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang diberikan ilmu itu. Artinya Allah kalau ingin mengazab seseorang itu dipertandakan dengan hatinya tertutup dengan ilmu. Hatinya jauh untuk menuntut ilmu. Nah itu. Karena apapun yang kita lakukan ini, dasar awalnya itu dengan ilmu. Mau ibadah, mau sholat, tasbih, kalau nggak tahu caranya misalnya, ya nggak bisa. Itu mardudah, akan tertolak nantinya. Nah itu. Syaraful ilmi, kemuliaan ilmu. Thumma alam anna syarafal ilmi la yakhfa ala ahadin min dhawil uqul. Kemudian ketahuilah bahwa kemuliaan ilmu ini sudah tidak asing lagi terhadap orang-orang yang memiliki akal. Artinya semua orang juga tahu betapa mulianya yang namanya ilmu itu. Ma'annahu mukhtasun bil insaniyah. Bersamaan dengan itu ilmu ini terkhusus bagi manusia. Di anna jami'al khisal siwal ilmi yashtariku fihi al-insan wa sairul hayawanat kasyaja'ah wal quwwah wasyafaqah wa ghairi dzalik. Karena segala sesuatu selain ilmu, kita dengan hewan, binatang, manusia dengan binatang itu, hewan, ada memiliki kesamaan. Kalau dikatakan manusia itu mulia, hebat, dengan adanya sifat pemberani, maka hewan lebih berani. Bahkan manusia takut dengan sebagian hewan. Kalau dikatakan manusia itu hebat, mulia, dengan kekuatan yang dia miliki, hewan ada yang lebih kuat. Gajah, banteng, dan lain sebagainya itu. Tapi yang membedakan antara manusia dan hewan binatang itu ialah ilmunya. Kalau manusia makan, hewan juga makan. Tapi makannya manusia ada ilmunya, ada adabnya, ada tata keramanya. Berbeda dengan makannya hewan. Kalau manusia juga berjima, hewan juga berjima. Tapi berjimaknya manusia itu berbeda, ada ilmunya, ada tata keramanya itu. Nah itu, kalau hewan di mana-mana tidak melihat kanan kiri, itu bisa dilakukan. Nah itu. Oleh karena itu, apabila manusia ini tidak menggunakan ilmu dalam kehidupannya, nah bisa jadi dia makan seperti makannya hewan nanti. Nah itu. Itu yang membedakan antara manusia dan hewan. Adanya pengetahuannya. Wa min hadza qala alaihi salatu wassalam an-nasu 'alimun wa muta'allimun wal baqi hamjun. Wa qala alaihi salam kun 'aliman aw muta'alliman wa la takun thalithan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu orang yang alim, orang yang mengetahui, tahu. Wa muta'allim, atau kalau nggak bisa, orang yang muta'allim, orang yang belajar, berusaha untuk alim. Wal baqi hamjun, selain daripada itu, hamjun itu perumpamaan, artinya lalat. Nah itu. Wa qala alaihi salam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Nah, kita diperintahkan untuk menjadi orang yang alim. Mau sampai kapan kalau nggak tahu, jadi tahu. Mau sampai kapan kemudian tidak mengerti bacaan sholat,
Mau sampai kapan tidak paham apa yang sedang dibaca saat sholat, tidak mengetahui syarat rukunnya. Mau sampai kapan kemudian bacaan Al-Quran masih belum lancar. Nah itu, makanya jadilah orang yang alim. Kalau bisa alim dalam bidangnya, tidak tanggung-tanggung. Fikih dalam ilmu-ilmu Islam, tasawuf, tafsir, usul fikih. Nah itu, jadilah orang yang alim. Au muta'alliman, kalau nggak bisa jadi alim, jadilah minimal orang yang berusaha alim, belajar supaya tahu. Wala takun thalithan, tapi jangan jadi yang ketiga. Artinya sudah alim tidak, kemudian nggak mau belajar. Nah itu artinya jangan jadi yang ketiga. Wa qala alaihi salatu wassalam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lil ulama wa la takun al-khamisa fatahliku. Berkata juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, jadilah engkau orang yang alim. Sama. Atau kalau enggak bisa jadi orang yang alim, jadilah orang yang berusaha belajar untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Atau enggak bisa juga, jadilah pendengar, orang yang suka mendengar kajian-kajian, orang yang suka mendengar kaul-kaul ilmu. Nah itu. Enggak bisa juga, jadilah pecinta, orang yang mencintai orang-orang alim, ulama, orang yang mencintai orang-orang soleh. Karena orang itu nanti di akhirat itu bisa masuk surga juga karena sebab siapa yang dia cintai. Maka pilihlah siapa yang dicintai. Cintailah orang-orang soleh. Cintailah para ulama agar kita bisa bersama dengan modal cinta itu, bisa bersama mereka nanti. Tapi jangan jadi yang kelima. Sudah alim nggak mau, belajar juga nggak mau, mendengar apalagi, kemudian menjadi pecinta juga tidak. Nah yang seperti itu dikhawatirkan akan membinasakan itu. Qila li Ibnul Mubarak manin nas, dikatakan kepada Ibnul Mubarak, siapakah manusia itu? Faqala al-ulama, beliau menjawab ulama. Faqila manil muluk, siapakah raja? Qala az-zuhad, orang yang zuhud, yang hatinya itu jauh daripada dunia itu. Wa bil ilmi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam 'alal malaikah wa amarahum bisujud. Dan dengan ilmu juga Allah menampakkan kelebihan kemuliaan pada Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam terhadap malaikat dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah ini. Ketika Allah kemudian menciptakan makhluk yang bernama manusia, yaitu Adam, kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu itu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, diperintahkanlah kemudian malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam disebabkan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam itu. Itu karena ilmu itu. Nah itu. Dan sujud itu bentuk penghormatan tertinggi pada seseorang. Nah itu. Karena ada ilmunya. Orang yang berilmu akan dihormati, akan dimuliakan. Kemudian malaikat ini adalah makhluk yang terbuat dari cahaya. Kemudian dia tidak memiliki nafsu diberikan oleh Allah. Memiliki akal, memiliki kehendak, tapi tidak memiliki nafsu. Artinya mereka tidak pernah salah. Wajar mereka tidak pernah salah. Kemudian ada lagi makhluk yang lain, hewan, binatang. Hewan binatang ini Allah berikan otak, tapi Allah tidak berikan akal. Dan Allah berikan nafsu. Sehingga hewan ini lebih berpotensi untuk salah.
Makanya wajar juga kalau hewan itu salah. Kemudian dia menjima ibunya ayam kan. Nah itu memang nggak apa-apa, wajar hewan seperti itu. Sedangkan manusia ini dia memiliki akal, nafsu, kehendak, lengkap dia. Kalau manusia ini kemudian akalnya menang dibandingkan dengan nafsunya, nah jadi dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau akalnya di bawah, nafsunya yang menang, dia bisa juga menjadi lebih hina dibandingkan dengan hewan itu. Oleh karena itu, terletak kemuliaan manusia itu pada ilmunya. Gunakan akal pengetahuan ilmu itu. Wa amara Allah Ta'ala Nabi alaihi salatu wassalam bi ziyadatil ilmi wa lam ya'mur bi ziyadati ghairihi. Kama qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Allah juga memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambah ilmunya. Allah tidak memerintahkan menambah selain ilmu. Sebagaimana dalam Al-Quran, katakanlah, tambahkanlah kepadaku Tuhanku, wahai Tuhanku, ilmu. Nah itu. Ini karena ilmu itu sebagai dasar memang untuk melakukan apapun. Yang namanya ilmu ini juga sangatlah luas. Sangat luas yang namanya ilmunya Allah. Apa yang diminta oleh Nabi, Nabi meminta supaya ditambahkan ilmunya itu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang tentu ilmu yang bermanfaat. Karena tidak semua orang berilmu, ilmunya bermanfaat. Jangan kemudian dikira orang yang mencuri, maling, itu nggak ada ilmunya. Mereka ada ilmunya. Tapi ilmunya tidak digunakan pada sesuatu yang kebaikan. Itu artinya ilmu yang tidak bermanfaat. Yang diminta oleh Nabi, ilmu yang bermanfaat. Jangan kemudian dikira orang yang korupsi itu tidak ada ilmunya. Ada ilmunya mereka. Tapi ilmunya, ilmu yang salah. Digunakan pada sesuatu yang salah itu. Oleh karena itu, ketika menuntut ilmu itu penting. Ilmu apapun yang dituntut, ilmu apapun yang dicari, baik ilmu umum, karena ini juga bentuknya ilman, nakirah. Ilmu umum bisa masuk di sini, ilmu agama bisa masuk di sini. Dia tidak menggunakan alif lam. Nah, ketika menuntut ilmu apapun itu, ilmu fikih kah, ilmu tafsir kah, ilmu usul fikih kah, atau ilmu fisika kah, kedokteran, ilmu apapun itu, agar ilmu itu bermanfaat, yang pertama, niatkan menuntut ilmu itu tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu apapun, apabila ilmu itu diniatkan untuk Allah, ada maksud tujuan mendekat kepada Allah, insya Allah ilmu itu bermanfaat. Tapi ilmu apapun juga, walaupun ilmu agama, seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, kemudian ilmu tauhid, ilmu agama, tafsir dan lain sebagainya itu apabila tidak ada kerinduan kepada Allah, maksud tujuan kepada Allah, ini juga berbahaya. Kata Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad ilallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar fikih, belajar tafsir, belajar tauhid, belajar banyak semuanya, belajar nahwu, belajar shorof, tapi tidak bertambah kedekatannya kepada Allah, sebenarnya orang ini lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tuntutlah yang pertama, niatkan menuntut ilmu itu tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari keridhaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, agar ilmu itu bermanfaat, niatkan untuk menghilangkan ketidaktahuan pada diri itu. Niatkan untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, berniat untuk menyebarkan ilmu itu, melanggengkan agama Islam ini dengan ilmunya itu. Nah itu agar ilmu itu, niat untuk menuntut ilmu, agar ilmunya insya Allah bermanfaat.
tanda ilmu yang bermanfaat itu diantaranya menambah kedekatan kepada Allah, menambah iman kepada Allah, ada kedekatan kepada Allah. Nah, itu salah satu tanda bahwa ilmu itu bermanfaat. Maka bisa dicek apabila belajar, bertambah tidak kedekatannya kepada Allah, bertambah tidak imannya kepada Allah, belajar ilmu apapun itu. Nah, itu. Wa qala Abu Ishaq Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, inna Allah ta'ala an'ama ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi asya'a falam yamunna alaihi bi syai'in minha illa al-ilm. Faqala Allah ta'ala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Berkata Abu Ishaq Ar-Razi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, sesungguhnya Allah memberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak, beberapa sesuatu yang sangat banyak. Dan Allah tidak mengaruniakan kepada Nabi dari sesuatu itu melainkan ilmu. Nabi Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang tidak engkau ketahui. Kemudian karunia Allah itu terhadap kepadamu itu sangatlah besar, sangatlah agung. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innallaha ta'ala a'ta Sulaiman wa Daud alaihi assalam al-ilma wal mulka wa manna alaihima bil ilmi la bil mulki wa ghairihi, haitsu qala Allah ta'ala wa laqad atayna Daud wa Sulaimana ilma. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kemudian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Sulaiman dan Daud dua hal. Apa dua hal itu? Yaitu ilmu dan kekuasaan. Tapi Allah juga memberikan karunia-Nya dengan ilmu, tidak dengan kekuasaan itu. Nikmatnya dengan ilmu, tidak dengan kekuasaan dan selainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami sungguh telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Wa hadza dalilun ala anna ajallal asya' huwal ilmu. Ini dalil, pertanda yang menunjukkan bahwa sesuatu yang paling agung nilainya itu adalah ilmu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khuyira Sulaimanu salawatullahi alaihi bainal ilmi wal mulki fakhtara al ilma 'ala al mulki fa'atahu Allahu al ilma wal mulka ma'ahu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Sulaiman diminta untuk memilih antara ilmu, diberikan ilmu atau diberikan kerajaan, kekuasaan. Nabi Sulaiman kemudian memilih ilmu dibandingkan dengan kekuasaan itu. Dengan demikian Allah memberikan keduanya kepada Nabi Sulaiman itu. Diberikan ilmu, diberikan juga kekuasaan. Nah, ini betapa agungnya kemuliaan ilmu itu. Dengan ilmu itu segala sesuatu bisa diraih. Karena diriwayatkan juga bahwa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaknya menggunakan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Begitu juga dengan akhirat, kebahagiaan yang bagus di akhirat juga dengan ilmu itu. Fadlul ulama, sampai di sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.